Di dalam tirai realistis yang kita kenal, ada entitas gaib yang mengendalikan kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa. Kami akan menjelaskan secara singkat apa yang sebenarnya ratu gaib, siapa saja mereka, bagaimana mereka mungkin terbentuk, dan apa misteri yang melingkupi eksistensi mereka. Selamat datang dalam dunia dimensi unik. Jangan lupa nonton video ini sampai akhir, like, komen, dan subscribe video ini. Ratu gaib adalah entitas supernatural yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa. Mereka seringkali dipercayai memerintah di alam gaib dan dapat mempengaruhi dunia manusia. Tidak ada catatan pasti tentang kapan dan bagaimana ratu gaib tercipta. Mereka muncul dalam berbagai mitos dan legenda di seluruh budaya. Beberapa dipercayai dilahirkan sebagai entitas gaib, sementara yang lainnya mungkin awalnya manusia yang diangkat menjadi ratu gaib oleh kekuatan supernatural. Terdapat berbagai mitos dan legenda mengenai ratu gaib di masyarakat Indonesia. Berikut adalah 14 ratu gaib yang terkenal dalam mitos dan legenda. Yang pertama, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul merupakan ratu gaib yang menguasai laut selatan Pulau Jawa. Menurut salah satu versi cerita, ia adalah mantan permaisuri Prabu Siliwangi yang melakukan ritual mekso atau mengubah diri menjadi makhluk gaib dengan menceburkan diri ke laut. Ia kemudian menikah dengan Raja-Raja Mataram dan menjadi pelindung kerajaan tersebut. Nyi Roro Kidul juga dikenal sebagai penguasa kerajaan Laut Kidul yang berisi berbagai makhluk gaib seperti naga, ular, dan ikan. Yang kedua, Dewi Lanjar atau biasa disebut dengan Nyi Rantamsari. Nyi Rantamsari adalah sosok mitologi yang juga ternyata saudara dari Nyi Roro Kidul yang memimpin pantai utara Jawa yang dijuluki sebagai Dewi Lanjar. Nyi Rantamsari namanya sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian misterius di pantai utara. Berdasarkan versi lainnya yang pernah berkembang di zaman dulu, tepatnya di kota Pekalongan, terdapat wanita cantik bernama Dewi Rara Kuning. Ia mengalami kehidupan yang sangat berat dan ditinggal oleh suaminya di usia yang sangat muda, hingga akhirnya disebut Dewi Lanjar. Ketiga, Ratu Kalinyamat. Ratu yang satu ini juga menjadi penguasa wilayah Jawa, namun tepatnya berada di bagian daerah Jepara dan sekitarnya. Ratu Kalinyamat adalah putri Sultan Trengganu dari Demak yang menikah dengan Adipati Unus dari Jepara. Setelah suaminya gugur dalam medan perang melawan Portugis di Malaka, ia menggantikan posisinya sebagai adipati dan memimpin perlawanan terhadap penjajah asing. Setelah sang ratu meninggal, Ratu Kalinyamat dipercaya masih hidup hingga sekarang. Ia juga dikenal sebagai penguasa kerajaan Kalinyamat yang berisi pasukan-pasukan gaib seperti jin dan siluman. 4. Dewi Anjani. Dewi Anjani adalah salah satu tokoh dalam cerita rakyat suku Sasak di Pulau Lombok. Ia dipercaya sebagai penguasa dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia gaib yang bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Ia adalah putri dari Dewi Mas, mantan permaisuri kerajaan Tuan yang diusir karena difitnah oleh istri kedua. Dewi Anjani lahir bersama saudara kembarnya, Raden Nunaputra, di sebuah gili tak berpenghuni. Mitos dan legenda mengenai ratu gaib ini menjadi bagian penting dari warisan budaya dan folklore Indonesia. Menghidupkan cerita-cerita yang kaya akan keindahan dan misteri. Dewi Anjani kemudian menjadi ratu jin yang memiliki senjata panah sakti dan menguasai Gunung Rinjani beserta makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Saat ini, ia dianggap sebagai ratu yang menguasai gunung tersebut. 5. Nyi Pelet.
Nyi Pelet adalah salah satu ratu gaib yang dipercaya sebagai penguasa ilmu pelet di Jawa, khususnya Gunung Ciremai. Ia memiliki banyak pengikut yang meminta bantuan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang yang diinginkan. Ia sering menampakkan diri di malam Jumat Kliwon dengan mengenakan pakaian hijau dan membawa kembang setaman. Dan kononnya, ia adalah putri dari Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong yang memiliki paras cantik dan pesona memikat. Yang keenam, Ratu Ayu Kencana Wungu. Ia adalah ratu gaib yang menguasai wilayah Gunung Lawu di Jawa Tengah. Ia adalah putri Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit yang menikah dengan Raden Bondan Kejawan dari Kerajaan Panjang. Ia menjadi saksi runtuhnya Majapahit akibat serangan Demak dan bergabung dengan Pajang untuk melawan musuhnya. Ratu Kencana Wungu juga dikenal sebagai penguasa kerajaan Lawu yang berisi para leluhur, arwah, dan roh-roh halus. Ketujuh, Ratu Adil. Ratu Adil merupakan ratu gaib yang diprediksi akan muncul di akhir zaman untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan dan kezaliman. Ia merupakan sosok pemimpin yang ditunggu masyarakat Jawa karena memiliki sikap adil dan tegas. Konon katanya, Ratu Adil merupakan keturunan Prabu Siliwangi yang memiliki darah suci dan sakti mandraguna. Ia juga dikenal sebagai penguasa kerajaan adil yang berisi para pejuang, pemberontak, dan pembebas. Kedelapan, Nyai Gadung Melati. Berasal dari bangsa Lelembut, sosok ini dipercaya sebagai dewi kesuburan di sekitar Merapi. Dia menjaga kehijauan Merapi dan membawa energi positif bagi manusia yang tinggal di sekitar lereng Merapi. Nyi Gadung Melati dipercayai juga sebagai sosok yang menjaga Gunung Wutoh, yang merupakan gerbang kerajaan mistis di Gunung Merapi. Banyak yang mempercayai bahwa Nyi Gadung Melati kerap muncul dalam mimpi warga untuk menyampaikan pesan buruk akan terjadi bencana atau hal sejenisnya. Kesembilan, Dewi Sri atau Sang Hyang Astri. Berasal dari bangsa halus dewa, dipercaya bahwa Dewi Sri merupakan dewi kesuburan yang menjaga hasil bumi, pertanian, kelahiran, dan kehidupan manusia. Kesepuluh, Nyi Blorong. Berasal dari bangsa Lelembut, merupakan palingma terkuat dari Ratu Kidul. Nyi Blorong merupakan tempat mencari pesugihan. Banyak pengikut Nyi Blorong yang berasal dari bangsa manusia. Nyi Blorong merupakan sosok mistis yang cukup disegani, yang tak lain adalah pasukan dari Nyi Roro Kidul dengan wujudnya setengah manusia atau setengah wanita dan setengah ular. Kabarnya, dulu pernah ada seorang putri yang bernama Nyi Mas Dewi Anggatri, yaitu cucu dari Raja Caringin XI. Namun putri tersebut diusir dari kerajaannya, yang kemudian ia tersesat dan tanpa sengaja memasuki gerbang Nyi Roro Kidul. Kemudian, Nyi Roro Kidul memberikan kesaktian dan sejak itu ia dikenal dengan sosok Nyi Blorong. Ke-11, Nyi Lodaya. Berasal dari bangsa manusia, ia melakukan moksa bersama Prabu Siliwangi karena dia merupakan salah satu penggawa Pajajaran. Ia bertugas menjaga gembok gerbang Pajajaran dan menurut cerita, kesaktian Nyi Lodaya mampu menandingi Ratu Laut Kidul. Nyi Calon Arang. Berasal dari bangsa manusia, dia merupakan penyihir dan memiliki kesaktian luar biasa. Dipercaya Calon Arang berada di daerah Kediri, Jawa Timur. Ke-13, Kanjeng Ratu Kidul. Berasal dari bangsa halus merupakan keturunan dewa. Ditugaskan menjaga Laut Selatan, dia juga membawahi Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, serta Nyi Blorong. 14, Ratu Junjung Buih. Ratu satu ini memiliki kekuasaan di Selat Karimata. Hingga kini, banyak yang percaya
bahwa sosok inilah yang berhubungan dengan tragedi AirAsia QZ8501 yang dulu pernah terjatuh pada 28 Desember 2014. Alkisah dahulu di Kerajaan Amuntai di Kalimantan yang dipimpin oleh dua saudara, yaitu Patmaraga yang bertindak sebagai raja tertua dan Sukmaraga sebagai raja muda. Sang raja tua kemudian melakukan pertapaan untuk meminta keturunan dan kemudian saat beranjak pulang, ia menemukan seorang anak yang terapung di lautan. Bayi tersebut bisa bicara dan meminta ditenunkan selembar kain serta selai selimut yang harus diselesaikan dalam waktu setengah hari. Ia juga meminta untuk dijemput dengan 40 orang wanita cantik. Setelah menyanggupinya, raja memberinya nama Junjung Buih yang berarti putri yang ditemukan dalam buih raksasa. Dunia ini terus menyimpan rahasia yang belum terungkap. Bukan hanya mitos, tapi mungkin juga kebenaran yang masih tersembunyi. Apakah kalian benar-benar percaya pada keberadaan mereka? Ataukah semuanya hanya mitos dan cerita lama? Kami mungkin tidak punya jawaban pasti, tapi yang jelas, dunia gaib selalu memikat dan menyimpan misteri yang menarik. Teruslah menjelajahi, belajar, dan selalu buka pikiran kalian terhadap kemungkinan-kemungkinan yang belum terpikirkan sebelumnya. Jadi jangan berhenti mencari jawaban, dan siapa tahu kalian akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nah, itulah cerita singkat mengenai beberapa ratu yang dianggap gaib oleh kebanyakan orang di Indonesia. Penting untuk menyikapi isi dan tema ini. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan kita. Sampai jumpa di cerita mistis, mitos, ataupun hal gaib lainnya. See you, bye-bye!